down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa yang dirahmati Allah, kembali lagi kita berjumpa di pertemuan kali ini. Jadi sebenarnya ini teman-teman sudah kita bahas kemarin pada tugas ketiga, yaitu format dari karya ilmiah ini. Namun pada tugas 4 ini kita akan finalisasi artikel. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan kembali tentang format karya ilmiah ini. Nah, yang pertama kita lihat judul artikel. Judul artikel ini 14 font, 14 fontnya, kemudian di bold dan di center. Nah, kemudian kalau judul teman-teman ini adalah dari mata kuliah PKP, maka urutan penulisannya itu adalah yang pertama, penulis pertama adalah dari mahasiswa, kemudian dosen PKP-nya, dan penulis ketiganya itu adalah dosen karya. Namun kalau judulnya ini dari mata kuliah karir saja, maka penulis pertama tetap mahasiswa, penulis keduanya adalah dosen karirnya. Nah, ini dia formatnya. Fontnya itu 14, 12, kemudian program studinya jangan lupa, dan email untuk email yang digunakan penulis itu adalah email dari kampus ut.ac.id gitu. Selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini 12 fontnya, kemudian juga di bold dan di center. Nah, abstrak ini merupakan rangkuman dari isi tulisan dari format yang sangat singkat yang terdiri dari satu paragraf dengan jumlah kata antara 150 sampai 200 kata. Atau bahasa lainnya, isi dari abstrak ini adalah intisari dari artikel yang kita buat itu, teman-teman. Nah, jadi abstrak ini dia juga ditulis dengan menggunakan huruf semi Roman, 12 fontnya, spasinya 1. Kemudian di abstrak itu juga harus ada yang namanya kata kunci, teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya adalah keywordnya. Nah, ini disusun secara abjad dari huruf A hingga huruf Z, antara 3 sampai 5 kata kunci. Nah, dan ini besar hurufnya itu adalah 10. Oke, itu di abstrak. Kemudian di pendahuluan. Nah, pendahuluan ini fontnya adalah 12, di bold juga. Kemudian artikel ditulis dengan menggunakan tipe huruf yang Roman, ukurannya 12, dengan spasi 1,5, ukuran kertasnya adalah A4, dengan menggunakan format satu kolom dengan marginnya 2,5 kiri, kanan, bawah, dan atas, teman-teman. Jadi panjang naskahnya dari 10 sampai 20 halaman. Kalau teman-teman punya naskahnya itu 10 halaman, itu di luar daftar pustaka dengan gambar grafik atau tabel ini. Tapi kalau tulisannya itu 15 sampai 20 halaman, itu secara keseluruhannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam panduan ini setelah kita tulis pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kan berisi tentang latar belakang masalah ya, teman-teman. Latar belakang masalah, kenapa judul itu kita buat seperti itu. Kenapa penelitian itu kita lakukan seperti itu. Nah, jadi setelah pendahuluan ada metode. Nah, metode ini metode yang teman-teman pakai dalam penelitian karya ini. Contoh, kalau dia metodenya itu adalah PTK, penelitian tindakan kelas, maka nanti silakan dijelaskan step by step-nya dari penelitian tindakan kelas tersebut. Mulai dari prasiklus, kemudian siklus 1, siklus 2, sampai berapa siklus kita lakukan, itu dijelaskan di metode penelitiannya ini, teman-teman. Kemudian pakai rumus apa kita dalam pelaksanaan penelitian ini, seperti itu. Nah, kemudian setelah metode itu ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan itu tentu menyesuaikan dengan rumusan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi silahkan dijawab di hasil dan pembahasan ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup atau simpulan dan saran dari penelitian kita ini atau artikel ini. Dan baru disertai dengan daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka ini kita menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi silahkan teman-teman pahami kembali bagaimana cara membuat daftar pustakanya dengan menggunakan aplikasi Mendeley tersebut. Dan itu sudah saya jadikan masukan di tugas juga, teman-teman. Jadi silahkan diindahkan penulisannya di tugas C4 ini. Oke.
Jadi teman-teman semuanya, kita dalam penulisan karir ini harus menyesuaikan dengan pedoman gaya selingkungan Universitas Terbuka ini, yaitu di tahun 2022. Dan itulah buku panduan yang sudah teman-teman download di aplikasi e-learning-nya, seperti itu. Nah, ini contohnya, kalau tadi adalah formatnya, yang ini adalah contohnya. Ini adalah judulnya, Kapabilitas Proses Kinerja Layanan Mall Pelayanan Publik Kota Bogor. Ini penulis pertamanya adalah mahasiswa, penulis keduanya adalah dosennya. Nah, ini dia penjelasan dari penulis satu itu adalah mahasiswa, kemudian penulis duanya adalah dosen program studi statistikanya. Nah, ini dia abstraknya. Abstraknya itu dia pakai bahasa Indonesia, tapi kalau umpamanya teman-teman mau pakai bahasa Inggris juga nggak masalah. Kayak gitu. Ini keywordnya juga dari 3 sampai 5 kata. Kemudian pendahuluannya ini, nah ini dia pendahuluan contohnya, kemudian ini metodenya. Nah, ini dia buatkan juga rumusnya sehingga lebih mudah dipahami dalam artikelnya itu, seperti itu teman-teman. Kemudian ini hasil dan pembahasannya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau umpamanya dia ada gambar atau ada diagram, itu silahkan dijelaskan di bawahnya. Contoh, gambar 1 tentang plot peluang normal pada pelayanan kesesuaian waktu terbit perizinan, gitu kan. Kemudian gambar 2-nya tentang apa lagi, ya silahkan nanti dijelaskan di pembahasannya itu. Dan ingat teman-teman semuanya bahwa di dalam pembahasan ini kita harus menjelaskan sesuai dengan rumusan yang sudah kita buat tadi. Jadi penjelasannya itu harus sistematis, jangan sampai ada lagi yang pembahasannya prasiklus digabung dengan siklus 1, siklus 2, kemudian nanti di bawahnya itu gambar siklus 1, siklus 2, siklus 3, enggak kayak gitu. Jadi dia berurutan saja. Umpamanya teman-teman bahas prasiklus dulu, berarti ini hasil dari prasiklusnya itu dia. Kemudian masuk lagi ke siklus pertama, berarti hasil dari siklus pertamanya dijelaskan, ini gambarnya, kemudian ini pembahasannya gitu. Begitu juga seterusnya dengan siklus 2 dan siklus terakhirnya gitu teman-teman. Tapi kebanyakan yang kita lihat dari sesi ketiga web kemarin itu dia sampai siklus 2, jadi silahkan dilihat apakah memang benar di siklus keduanya itu sudah sudah maksimal hasilnya atau bagaimana. Itu menyesuaikan dengan pembahasan teman-teman semuanya. Nah, kalau umpamanya dia tidak pakai metode PTK, pakai metode kualitatif atau kuantitatif, nah itu juga disesuaikan. Nah, kalau dia kualitatif berarti harus menyesuaikan dengan kualitatif dan kuantitatif juga harus menyesuaikan dengan kuantitatif. Pokoknya dalam pembahasannya itu dia harus menyesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah dia buat sebelumnya. Gitu. Oke teman-teman, kemudian juga ada kesimpulannya. Nah kesimpulan ini adalah menyesuaikan juga dengan pembahasan atau rumusan yang sudah ditetapkan tadi. Jangan beda antara pembahasan dengan kesimpulannya, seperti itu. Baru daftar pustaka. Nah, ingat teman-teman semuanya, penulisan daftar pustaka kita ini sudah ditetapkan di sini. Jadi bagi yang kemarin itu dapat catatan dari saya ketika mengumpulkan tugas 3-nya, silahkan diperbaiki di tugas 4 ini. Soalnya nanti kalau teman-teman tidak menyesuaikan dengan format atau selingkungannya UT, maka dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah kali ini, teman-teman. Gitu. Nah, nanti pada tugas 4 ini, selain teman-teman mengupload artikel, juga ada yang namanya cek Turnitin. Nah, cek Turnitin ini maksimalnya itu adalah 30%. Jadi, oleh sebab itu silakan teman-teman dicek dulu Turnitinnya dengan baik sebelum mengupload di e-learning kita. Karena batas maksimal untuk mengupload di tugas 4 ini nanti hanya 3 kali. Jika seandainya dalam 3 kali itu dia Turnitinnya lewat dari 30%, maka dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah ini, teman-teman. Jadi silahkan dikerjakan terlebih dahulu sebelum memasukkan ke e-learning. Kemudian juga nanti ada yang namanya format lembaran pernyataan bebas plagiasi. Nah, ini juga silakan teman-teman lihat di buku panduannya untuk dibuat.
supaya nanti bisa diupload di e-learning kita, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap optimis dalam menjalankan aktivitas perkuliahannya. Mudah-mudahan pada sesi keempat, pada sesi webinar keempat ini kita bisa menghadiri semuanya, sehingga nanti tidak ada keraguan lagi dalam proses pembuatan artikel finalisasinya itu. Terima kasih sekali lagi, semangat dalam menjalankan aktivitasnya dan juga semangat dalam pembuatan artikelnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus dalam mata kuliah karir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.